Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mertel Farizi dengan NIM 081128242936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif dari Matematika angkatan 2024 dan saya merupakan mahasiswa dari kelas B atau kelas genap dari L2 dan juga dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat program untuk segitiga Pitagoras. Yang kita ketahui di segitiga Pitagoras itu ada memiliki tiga sisi. Yang pertama itu sisi tegak atau sisi tinggi, ada sisi panjang, dan ada sisi miring. Nah, jadi kita akan menentukan dari ketiga itu. Nah, di sini saya juga membuat jika ketiga itu termasuk misalnya dibalik-balik, yang tinggi itu di B ataupun yang di C gitu. Nah, jadi ya bikin ada kemungkinan kalau dia tuh bakal muncul di tempat lain gitu. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan yang pertama itu jelas kita menggunakan inputnya TypeStream using namespace std dan integer main. Nah, di kan kan kita akan memerlukan tiga data. Jadi tiga variabel yang kita perlu. Nah, jadi yang pertama itu variabel yang saya gunakan itu A, B, dan C. Nah, yang pertama itu masukkan tinggi segitiga. Terus saya masukkan sin A, masukkan panjang segitiga, itu saya masukkan B, masukkan sisi miring segitiga, saya masukkan C. Nah, itu juga kita bisa bikin kayak dia tuh bermutar balik gitu. Nah, di sini saya nggak menggunakan namanya itu akar, jadi saya menggunakan kuadrat. Jadi semua data itu saya menggunakan kuadrat. Seperti yang kita tahu di rumus, kalau rumusnya itu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini saya bikin jadinya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita bikin dulu A kuadratnya itu dan B kuadratnya tuh. Nah, di sini kita menggunakan yaitu integer A2 sama dengan A kali A. Seperti yang kita tahu kuadrat itu perkalian sesama dengan angkanya itu. Jadi A dikali A. Yang B2-nya itu saya bikin B kali B. Yang C2-nya saya bikin C kali C. Nah, seperti itu. Jadi, nah, yang seperti yang saya bilang tadi, jadi memiliki kemungkinan mereka tuh terubah-ubah gitu. Jadi jika if A2 plus B2 sama dengan C2, A plus A2 plus C2 sama dengan B2, B2 plus C2 sama dengan A2. Jika dia termasuk dalam situ, maka dia termasuk Pitagoras. Jadi kita cetak iya. Jika tidak, maka cetak tidak gitu. Kita coba program. Di sini saya ngasal aja angkanya. Tapi saya pasti membuat cetak hasil cetaknya itu hasilnya tidak. Bisa masukkan 6, 9, dan 10. Nah, dia akan jatuh tidak karena itu bukan Pitagoras. Seperti kita tahu, Pitagoras itu ada angka-angka yang tersendiri dari tiga-tiga itu. Nah, selanjutnya itu untuk deskripsi program seperti ini. Yang pertama itu mulai, yang kedua itu pesan variabel A, B, dan C ke memori dengan tipe data integer. Menunggu input variabel A, B, dan C dari keyboard ke program. Menginput variabel A dan B, A, B, dan seperti ini. Seperti yang Anda lihat. Nah, untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Nah, dan juga untuk flowchart-nya itu seperti ini. Selanjutnya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.